ini. Satu-satunya agama sebagai ajaran pencipta langit dan bumi itu Islam, tak ada yang lain. Oke. Saya mau tanya nih, kalau Alkitab sama Al-Quran duluan keluar Alkitab atau Al-Quran? Alkitab itu kitabnya Nabi Musa itu namanya Alkitab. Al-Quran juga namanya Alkitab. Zabur Alkitab, Injil juga namanya Alkitab. Ya, sedangkan Taurat sama Injil, Injil itu kan keluar-duluan, baru Al-Quran. Ya, Taurat dulu samanya Nabi Musa, kemudian Injil samanya Nabi Isa, lalu Al-Quran. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau memang Islam itu sudah ada sebelum alam ini diciptakan, kenapa Al-Quran itu keluarnya di terakhir? Iya, di dalam Al-Quran diterangkan kemudian bahwasanya pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Itu telah disempurnakan, berarti sebelumnya ada ajaran Islam yang belum disempurnakan selayaknya kemudian Al-Quran datang. Makanya dikatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, pada hari ini telah kusempurnakan. Berarti sebelumnya agama Islam itu sudah ada, tapi belum sesempurna pada zaman Rasulullah. Oke, baik. Sudah ada Islam itu. Kalau memang Al-Quran itu menyempurnakan, kenapa orang Islam itu tidak mau membaca Taurat dan Injil? Bagus. Jadi Taurat itu adalah ajaran Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144-145. Sedangkan Injil itu adalah ajaran Nabi Isa kepada Bani Israel. Surah Saf ayat 5, ayat 6 dan seterusnya. Oke. Tapi kan ada di Al-Quran itu ada perintah untuk harus belajar Alkitab terdahulu. Iya, maksudnya tidak ada perintah untuk belajar. Tak ada perintah. Kalau tidak ada perintah, kenapa tercatat di Al-Quran begitu? Tidak ada perintah dalam Al-Quran untuk belajar Taurat. Enggak ada perintahnya. Oke. Tapi kan bagaimana orang Muslim itu bisa tahu kalau mereka tidak belajar tentang Taurat dan Injil? Saudaraku, Al-Quran mengatakan begini. Di dalam Al-Quran, contoh misalnya surah Al-Ahqaf ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qablihi kitabu Musa imamau wa rahmah. Dan sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Wa hadza kitabun musaddiq lisanan arabiyyan liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dan Al-Quran ini juga memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Al-Quran menerangkan bahwa dulu ada kitab yang diberikan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran datang menjelaskan kitab itu dalam bahasa Arab. Oke, baik. Gitu. Oke, kan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Ya. Kan tadi abang bilang Injil itu hanya untuk orang-orang Yahudi, nggak buat orang lain kan? Iya. Berarti Arab itu kan Al-Quran itu pakai bahasa Arab, bukankah itu untuk orang Arab aja? Masya Allah. Jadi gini, Al-Quran ini bahasa Arab diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penutur bahasa Arab sehingga dia tahu isi daripada wahyu yang diterima dalam bahasa Arab. Nah, pengetahuan Nabi Muhammad ini kemudian tentang Al-Quran diperintahkan oleh Allah untuk sampaikan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan Al-Quran ini kepada seluruh umat manusia. Itu perintah. Kalau Taurat hanya untuk kaumnya Nabi Musa.
Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 174 nomor 19 nomor 20. Injil hanya untuk Bani Israel, Matius 15 nomor 24. Al-Quran untuk seluruh manusia, litubayyina linnas, termasuk untuk Anda juga. Oke, baik. Kalau memang Al-Quran itu untuk seluruh dunia, kenapa tidak diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia, umpamanya kayak Alkitab? Jadi gampang kalau kita itu mau belajar. Karena kalau karena saya lihat banyak orang yang masuk Islam itu karena mereka membedakan Alkitab dengan Al-Quran. Berarti mereka belajar. Nah, kalau umpamanya kayak saya ini yang tidak bisa bahasa Arab ini kan susah untuk saya belajar. Kenapa? Alasannya apa sehingga tidak bisa dirubah ke bahasa lain begitu? Oke, baik. Jadi gini, Bung. Al-Quran itu yang perlu dipahami di sini secara keseluruhan termasuk umat Islam. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 96? Innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah yang maha pengasih menanamkan rasa kasih sayang di dalam hatinya. Itu dulu. Jadi kalau umat Islam itu membaca Quran, membaca nih, nggak paham bahasa Arabnya, nggak ngerti bahasa Indonesianya apa, cuman ngerti membaca doang. Itu umat Islam sudah ditanamkan kasih sayang di dalam hatinya. Baru baca Quran, belum paham artinya. Baru baca, baru mendengarkan. Allah sudah menanamkan kasih sayang. Contoh nih, ketika kemudian umat Islam mendengarkan bacaan Quran, semisal begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Umat Islam mendengarkan itu hatinya teduh, tidak ngerti pun, tapi ketika membaca Al-Quran dan mendengarkan bacaan itu hatinya teduh. Hatinya teduh akan melahirkan kasih sayang kepada sesama manusia. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Nah, kenapa kemudian bahasa Arabnya ini dipertahankan? Karena bahasa Arab ini adalah firman Tuhan. Terjemahannya bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah perkataan manusia. Seperti kitab saudara, itu bukan firman Tuhan. Itu perkataan orang Indonesia yang menerjemahkan perkataan orang Belanda. Yang bahasa Belanda itu bukan firman Tuhan. Itu adalah bahasa manusia yang diartikan dari bahasa manusia dari bahasa Yunani. Yang bahasa Yunani pun itu bukan firman Tuhan. Itu hanya tulisan yang ditulis oleh pewarta terkait dengan kesaksian-kesaksian orang Yahudi. Di mana hal ini termaktub adalah bagaimana Isa atau Yesus mengajarkan ajarannya kepada Bani Israel. Itulah yang ditulis dalam bentuk bahasa Yunani. Jadi kitab saudara itu bukan firman Tuhan. Al-Quran itu firman Tuhan. Bahasa Indonesia atau terjemahan Al-Quran, Bung, itu bukan firman Tuhan. Oke, baik. Nah, barusan Bang Suma bilang bahasa Arab Al-Quran itu tidak bisa dirubah ke bahasa lain karena itu adalah firman Tuhan. Kalau sudah pakai bahasa lain berarti bukan firman Tuhan. Berarti Bang Suma pertama pakai bahasa Arab, terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti sudah bukan firman Tuhan dong. Kalau memang Bang Suma berkata seperti itu. Ya, perkataan Tuhan dan perkataan manusia. Nih, perkataan Tuhan yang mana? Iqra.
Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu kalamullah, itu firman Allah. Aduh, gimana ini bisa tahu ya? Gimana caranya nih? Firman Tuhan loh ini, gimana caranya? Maka diartikan. Apa artinya Iqra? Bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan itu bukan firman Tuhan. Itu adalah bahasa manusia yang digunakan untuk mendekati isi daripada firman Tuhan. Makanya terjemahan itu bisa direvisi, bisa dikoreksi. Sedangkan firman Tuhan tidak bisa direvisi, tidak bisa dikoreksi. Kitab saudara, Bible bisa direvisi, bisa dikoreksi. Kenapa? Karena itu hanya perkataan manusia. Dinda Nora, gimana ini? Saya lanjut atau gimana? Lanjut aja. Saya sambil mendengar. Tapi lanjut. Oh, udah mulai oleng. Sedih. Oh iya, silakan. Udah mulai oleng kayaknya nih. Oh. Di tap dulu teman-teman. Kayaknya nge-lag ya. Tap dulu. 500 lah. Lanjut. Ini nggak apa-apa saya bertanya terus ini. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Selama saudara nggak menghujat, tidak menista, silakan. Anda boleh bertanya sampai 5 bulan ke depan. Silakan. Terima kasih. Iya. Lupa saya pertanyaan dong nih. Waduh, ini yang bahaya ini. Dikasih waktu 5 bulan langsung lupa. Saudara kau sih, boleh saya lanjut? Mungkin ada disapa dulu Bunda Nora tamunya. Lanjut. Ya, izin sedikit aja Bang Kause, nggak apa-apa Bang? Masuk. Ya, saya sapa dulu Trivena Niden dengan Reminder. Ya. Niden. Baik. Ya. Oke. Terima kasih. Agama apa Bangku? Saya Katolik. Oke. Oh, ya, sebentar Abang. Bang, Bunda ini perempuan ya, Trivena ya, perempuan. Ya, Bunda. Ya, Agama apa Bunda? Kristen Protestan. Bang Kause bisa izin sebentar saja untuk Bunda Trivena, mana tahu mau ada yang ditanya. Boleh Bang Kause? Oke, ya, silakan Bang. Ya, izin sedikit ya Bang Kause ya, nggak apa-apa ya. Sebentar aja, ini dari saudara Kristen juga mau bertanya mungkin. Silakan Bunda Trivena. Baik, mungkin saya langsung saja kepada Ibu Nora dan juga Bang Zuma yang selamat berkenalan. Baik, selamat malam dalam diskusi yang baik ini. Ya. Saya memang banyak dengar tentang Ustadz Zuma, bahkan dari tetangga yang sudah menjadi ustadz di Jawa juga, tetangga saya yang suka berkomunikasi dengan saya hanya seorang anak Tuhan saja di sini. Nah, percayanya saya kepada Yesus Kristus. Baik, mungkin saya sedikit dari tadi mendengar baik dari Ibu Nora bahkan juga kepada Ustadz Zuma, mungkin ada hal-hal yang mungkin saya ingin mungkin mengklarifikasi. Artinya iman Kristen apabila diartikan secara Muslim itu kan artinya tidak sejalan, walaupun mungkin menurut teman-teman Muslim itu pemahaman yang dipikirkan seperti itu, tetapi dalam iman kami tidak seperti itu. Karena bagi kami kalangan murid-murid Yesus, ke-12 murid Yesus yang mengikuti Yesus dalam perjalanan 3 tahun bersama-sama dengan Yesus pagi, siang, malam, bahkan sampai di dalam hal-hal mujizat, kesengsaraan, semuanya itu mereka di dalam memahami firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesus Kristus sendiri, mereka tidak memiliki suatu kemampuan untuk memahami apa yang dikatakan oleh Yesus jikalau itu tidak diilhamkan atau disingkapkan. Berbeda dengan Al-Quran yang berbahasa Arab. Walaupun kami di sini umat Kristen sepertinya mungkin mudah sekali bahasa Indonesia, gampang saja diartikan secara ilmu pengetahuan yang bisa dilatar belakangi dengan jenis pendidikannya. Tapi saudaraku, seperti tadi mungkin Ustadz Zuma menyampaikan bahwa
ilmu pengetahuan ini adalah hal yang sangat islami, sehingga membuat banyak orang ini banyak mengambil mempercayai tentang Islam. Tapi bagi saya ada dua pohon yang ditanam ketika ada di dalam Taman Firdaus atau Taman Eden itu, yang Yesus, yang Allah itu dia menyampaikan kepada Adam dan Hawa bahwa semua buah yang di dalam taman ini boleh kau makan, tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat janganlah kau makan, karena seketika kau makan maka engkau akan mati. Namun di situ dalam pasal yang kedua dalam kitab Kejadian itu ada dikatakan bahwa di situ tidak hanya di tengah-tengah taman itu tidak hanya satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, namun juga ada satu pohon yang ditanam di situ, yaitu pohon kehidupan. Namun sayang, iblis melalui ular menipu, memperdaya Hawa sehingga dia makan dari buah pengetahuan dan yang baik dan jahat. Sampai hari ini belum ada satupun yang menghampiri buah dari pohon pengetahuan, pohon kehidupan. Jadi maksud saya seperti ini. Saya welcome saja pengertian orang seperti apa, tetapi narasinya jangan dibawa terlalu sampai artinya membuat iman Kristen ini sampai tersangkali. Bagi kami orang Kristen, menurut Rasul Paulus, kita meminta pengertian tentang Kristus itu, karena kita tidak dapat memahami perkara ilahi tanpa kita mengenal itu Allah itu sendiri dan hidup benar, kudus bersama dengan dirinya lewat penebusan yang telah Kristus Yesus. Izin Bu, poinnya mungkin Bu, langsung ke poin aja. Silakan. Poinnya seperti ini. Saya tidak setuju kalau misalkan dibilang kami Kristen ini, apalagi tadi Matius pasal 7 ya, ayat 21 itu, boleh saja Bang Zuma mengartikan seperti itu, tetapi bagi kami yang Yesus sangkali mereka, hai kamu pembuat kejahatan, artinya mereka yang berbicara atas nama Tuhan namun tetap masih hidup di dalam dosa. Akankah kami yang menekuni firman Tuhan dan menjauhkan diri daripada segala larangan Tuhan, firman itu apakah harus datang kepada kami yang menganut iman kepada Yesus? Kan hanya dibilang kepada kamu pembuat kejahatan. Apakah beribadah, berbuat kebaikan, berbuat kasih, mengasihi orang, walaupun banyak orang yang menampar pipi kiri, kami memberi tetap dengan pipi kanan. Kami tidak memandang selumbar di mata saudara, memandang selumbar di mata saudara, dan balok di mata sendiri tidak melihat. Oke Bu, oke. Poinnya lagi, kembali poinnya apa yang mau ditanyakan gitu loh Bu, atau apa yang mau disanggah? Silakan. Maksud saya poinnya hanya untuk jangan terlalu memaksakan iman pengertian Muslim kepada pengertian yang Alkitabiah. Itu saja. Oke, jangan terlalu memaksakan pengertian Bible menurut pandangan Islam. Oke, itu mungkin Bang Zuma, silakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus memahami ini dulu, bahwa Tuhan kemudian mengutus para nabi, lalu kemudian Tuhan mengajarkan tentang agama samawi. Agama samawi itu agama langit. Agama yang runutan prosesi hubungan Tuhan dengan pemeluk agama tersebut, dan juga prosesi hubungan manusia dengan sesama manusia agama tersebut, itu berpola kepada firman Tuhan. Itu dulu yang harus dipahami. Jadi bukan karangan manusia. Nah, Al-Quran ini datang sebagai kitab yang menutup semua ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi. Al-Quran ini disusun bukan dari hasil penyelidikan. Al-Quran ini wahyu. Wahyu yang menceritakan tentang kejadian pada masa sebelum manusia diciptakan, setelah manusia diciptakan, dan sampai kepada kehidupan berikutnya. Itu Al-Quran sampaikan. Bukan hasil penyelidikan. Jadi apa yang muncul di Al-Quran
adalah apa yang disampaikan oleh yang maha melihat. Ini loh keadaannya. Nah, kalau Al-Quran kemudian menjelaskan tentang kaidah-kaidah terdahulu, dalam hal ini ajaran-ajaran terdahulu, itu karena yang mewahyukan adalah pencipta yang memiliki alam semesta ini. Kita nggak bisa membatasi itu. Contoh misalnya, ketika Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ini adalah sesuatu yang gaib, yang datang kepada Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah. Apa kata Quran? Wa idza husyiran nas, apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, kanu lahum a'da, sesembahan itu menjadi musuh mereka yang menyembahnya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan apa yang mereka sembah, pemujaan-pemujaan mereka itu akan diingkari oleh yang mereka sembah. Ini Al-Quran gaib. Tapi itu kan berbicara tentang kafir, Ustadz. Apakah Iya, Kristen betul. harus dimasukkan dalam level kafir? Untuk apa kami beribadah? Untuk apa kami berbuat baik? Untuk apa kami berbuat kasih? Kalau kami hanya dikatakan kafir, tapi itu kan menurut Anda, bukan menurut firman Tuhan Al-Quran. Nah, inilah kalau tidak ada pengetahuan tentang kata kafir. Kafir itu adalah orang yang menutup diri kepada Tuhannya para nabi. Orang yang menutup diri kepada nabi terakhir. Itu kafir. Kafir itu artinya menutup diri. Bukan kata-kata yang tidak baik. Yang membuatnya tidak baik itu Paulus. Contoh, di dalam Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Paulus yang membuatnya tidak bagus. Padahal kafir itu kafara, artinya menutup diri. Tak ada yang buruk di situ. Anda menutup diri terhadap Allah sembahan kami, salah tak? Benar. Anda menutup diri terhadap Nabi kami, Nabi Muhammad, salah tak? Benar. Berarti kafir. Konotasinya menjadi buruk karena gereja, karena kitab Anda sendiri yang membuat menjadi buruk. Padahal itu bukan begitu maksudnya. Nah sekarang, ketika Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka, dan pujaan yang mereka lakukan terhadap sembahan tersebut akan ditolak. Nah ternyata Al-Quran ini tidak bohong. Coba Anda baca Matius 7 yang saya katakan tadi, Bu, nomor 22, 23. Siapa yang diusir oleh Yesus dan siapa menjadi musuh Yesus di situ? Orang Kristen kan? Ketika mereka itu orang Kristen, Pak. Lalu yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Yang bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus siapa? Yesus berkata seperti ini, Pak. Ya, silakan. Ketika murid-murid itu mereka mengetahui ada orang pun yang berbuat mujizat sama seperti mereka para murid melakukan. Oh enggak, Anda salah. Dan Yesus Anda salah. diminta oleh murid-murid untuk Maaf Bu, Anda yang harus salah. dilakukan kepada mereka. Sabar, Pak. Yesus Anda bilang mengutip dalil yang salah. Apabila mereka menyebut namaku, berarti mereka adalah bukan musuh kita. Artinya siapapun yang menyebut nama Anda Yesus, salah, mohon maaf nih. Saya harus menyalahkan Anda nih. Karena Anda membawa data yang tidak sesuai dengan Bible. Coba Anda baca dari data nomor 15. Oke, nah saya akan tunjukkan ayat ini. Silakan Anda baca dari nomor 15 dari Matius 20 dari Matius 7. Siap. Oke, silakan. Ini sepertinya orang lafal tapi Anda menyalahi arti dalam Alkitab. Oh, silakan. Kita buktikan siapa yang tidak paham Bible, saya atau Anda. Kita buktikan. Anda baca nomor 7, baca Matius 7 nomor 15-nya dulu sampai ke nomor 23. Ada nggak seperti itu? Nggak ada yang kayak gitu. Coba. Silakan, Bu. Ya baik, sabar ya. Oke, kencangkan lagi tap-tap teman-teman. Goyang Komal. 1 M ya, 1 M ya. Dalam kita. Yang Anda maksud itu Markus 9, tapi ini yang kita bahas Matius 7. Ya. Mungkin teman-teman yang lain sambil saya mencari ayat ini. Yang saya bahas Matius 7, Bu. Yang Anda maksud itu
Markus 9, nomor 38 sampai nomor 40. Ketika Yohanes menceritakan kepada Yesus adanya seseorang yang mengusir setan pakai nama Yesus tapi bukan dari kelompok Yesus. Ya. Itu bukan itu yang sedang kita bahas. Ini kita sedang membahas Matius 7 di mana orang Kristen pada diusir oleh Yesus. Itu yang kita bahas. Itu kan yang dikatakan di situ hal pengajar yang sesat, Pak. Bukan orang Kristen yang sesat. Orang Kristen, Bu. Silakan Anda baca dari nomor 15-nya. Yang diusir itu Kristen. Anda, Ibu, yang diusir Yesus. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang Bagus. datang kepadamu dengan menyamar seperti domba padahal kambing. Wah, serigala, Bu, jangan diputar-putar, tidak bagus itu. Jangan Bible sendiri, jangan Bible sendiri. Sesungguhnya mereka adalah Jangan. serigala yang serigala. Silakan Ibu baca. dari Kristen pohon itu, yang Bu. baik, dari pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Ditebang kan? Pohonnya yang ditebang kan? Pohonnya yang ditebang. Sesuatu yang tidak baik di dalam artinya Pohonnya yang ditebang, agamanya yang ditebang. sorry, Lah, kok sorry? tidak disebutkan tentang agama. Lah, pohon itu agama, Ibu. Hah, apa itu Yang, tentang kehidupan? yang menghasilkan umat itu agama. Nabi palsu yang menghasilkan ajaran nabi palsu inilah ketika ditemukan murid-muridnya, pengikutnya memanggil Yesus, itulah tanda agama palsu, nabi palsu. Coba Anda baca. Nabi-nabi yang menyamar menjadi nabi-nabi warta yang baik, tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang jahat. Ingat, Serigala Ibu, yang ini buruk. disebut Yesus majemuk dia. Dia menyebutnya di sini bukan tunggal, Saya jamak. mengerti. Banyak nabi. Nabi itu, Ibu, orang yang menyatakan diri sebagai oknum yang mengalami penglihatan. Lukas, Markus, Matius, Paulus, Yakobus, Petrus, penulis Wahyu, itu adalah orang-orang yang mengalami penglihatan. Nabi-nabi itu, tapi asli enggak. Lihat ajarannya, lihat buahnya. Siapa buahnya? Nanti kalau Ya seperti Kristen. ini, kami akan mengatakan bahwa Bapak adalah para bidat. Oh, nggak bisa. Yang bidat Tidak. itu, Ibu, Yesus menyebut domba itu untuk Bani Israel. Ibu bukan Bani Kami akan Israel. menyebut Bapak sebagai para bidat yang berusaha mengartikan firman Tuhan namun bukan di dalam iman percaya di dalam Oh, nggak Yesus bisa Kristus. begitu. Bapak Nggak bisa. adalah seorang yang Sama- tidak mempercayai tentang kalau- Yesus. kalau Bahkan itu- menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu Tidak. yang Ibu sampaikan ke saya, bagaimana Ibu mengartikan kitab Tanakh? Kitabnya agama lain. Ayo, Anda seenak perut mengartikan Tuhannya orang Yahudi, menjadi manusia, jadi bayi. Itu ilmu dari mana coba Kristen dapatkan itu? Kalau Ibu mengatakan itu, sekarang yang lebih tahu kitabnya Yahudi atau Kristen? Ya Yahudi lah. Ada nggak Yahudi menjadi Kristen? Ada nggak? Sedangkan saya menjadi Islam bukan karena saya mengajarkan atau mempelajari Bible, enggak. Saya menjadi Islam karena Al-Quran saya. Jadi saya tidak memahami kitab Anda, lalu pemahaman saya itu menjadikan saya menjadi Islam, enggak. Bukan. Berbeda dengan saudara. Anda memahami kitabnya agama lain, membuat Anda menjadi Kristen. Kenapa? Karena itu hanya terjemahan yang diulas, yang diolah, yang direvisi dan dikoreksi untuk disama-samakan dengan kitabnya Anda. Perjanjian Baru. Miliknya orang Roma. Lahirlah agama saudara. Nah, sekarang ini adalah kenapa Anda bisa bertentangan dengan Bible? Karena di Bible itu penulisnya menuliskan tentang keadaan Yesus dengan muridnya yang asli. Sedangkan Anda memahami catatan-catatan pewarta ini sebagai Kristen, pengikutnya Paulus. Ya beda. Makanya antara Ibu dan Bible bertentangan. Bible-nya mengatakan siapa yang nabi palsu, siapa yang memanggil Yesus Tuhan. Ibu mengatakan bahwa saya yang bidat. Gak bisa kayak gitu. Nah sekarang saya izinkan ke Ibu untuk mengulas ini. Ada nggak serigala makan babi? Ada nggak domba makan babi?
Itu tolak ukurnya di situ. Kalau orang Kristen ini benar-benar domba, tentu nggak makan babi. Karena itu haram bagi domba. Jangan kau makan babi, haram itu bagimu. Kristen makan daging babi, berarti Kristen adalah serigala. Udah selesai kan? Nah, kemudian yang terakhir sebelum ibu tanggapi, Yesus ketika berbicara di dalam Matius 7 berdasarkan penelusuran penulis Matius, Yesus di situ tidak berbicara kepada non-Yahudi, Bu. Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudaraku orang Yahudi, ya paman, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu ya. Apa maksudnya? Terhadap orang di luar Bani Israel akan datang mengaku nabi, mengaku domba, mengaku Bani Israel. Pada sesungguhnya mereka adalah non-Israel. Masa sih guru? Ya. Ciri-cirinya apa? Lihat aja pengikutnya. Kalau ada pengikutnya memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, nah itulah dia. Jangan kau percaya. Makanya Yahudi dan Kristen dua kelompok yang tidak bisa bersatu. Karena satu domba, satu serigala. Kira-kira menurut akal waras kita ini, yang mana yang menyamar? Yahudi nyamar Yahudi atau Kristen nyamar Yahudi? Kira-kira Belanda, orang Belanda ini orang Yahudi enggak dia? Bukan. Romawi orang Yahudi enggak dia? Bukan. Orang Indonesia, Kristen Indonesia orang Yahudi enggak? Bukan. Tapi kok mengaku domba? Ya itulah dia yang disebut serigala nyamar domba. Ada dalil Bang Suma penguatnya? Ada. Tunjukkan Bang Suma. Ulangan 33 nomor 4 yang disebut domba, Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba hanya Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Bukan. Belanda, Portugis yang datang membawa Kristen Katolik ke Indonesia Bani Yakub? Bukan. Itu satu. Yang kedua, Taurat Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 174 nomor 19-20, hukum Taurat itu hanya diberikan kepada Bani Yakub dan tidak diberikan kepada bangsa lain. Sedangkan Roma, Yunani, Belanda, Portugis, Indonesia bangsa lain. Kenapa ada terjemahan kitab Taurat sama mereka? Karena mereka ini adalah serigala yang nyamar domba. Jadi ibaratnya polisi, Yahudi dalam hal Taurat mereka adalah polisi asli. Kristen dalam hal Taurat mereka adalah polisi gadungan. Anda menggunakan seragam polisi, tapi Anda bukan polisi. Apa buktinya Anda menggunakan seragam polisi? Anda menggunakan terjemahan kitabnya agama lain, Yahudi. Sementara Yahudi adalah polisi asli. Dia Bani Israel, dia Bani Yakub, dia umatnya Nabi Musa, dia pemegang Taurat. Dia asli. Karisteng, sudahnya dia orang Roma, sudahnya dia orang Yunani, sudahnya dia orang Belanda, sudah Portugis, orang Batak, orang Toraja, orang Manado, orang NTT. Kok bisa punya Taurat Nabi Musa? Apa hubungannya? Siapa mereka ini? Inilah yang dinubuatkan Yesus. Serigala nyamar domba sama dengan karisteng, dosmah dan kawan-kawan. Jadi ibarat polisi, karisten itu polisi gadungan karena menggunakan pakaian Yahudi. Apa itu? Perjanjian lama, kitab Ulangan, Keluaran, Kejadian, Yeremia, Daniel dipakai. Padahal itu pakaiannya Yahudi. Gak malu? Gak malu? Malu dong kalau punya akal. Malu. Karena Yesus sudah mengatakan kepada Bani Israel Yahudi, hei Yahudi, ya paman, hati-hati kepada non-Yahudi yang datang kepadamu ngaku-ngaku Yahudi padahal mereka non-Yahudi. Siapa itu yang non-Yahudi?
yang ngaku-ngaku pengikut Yesus? Ya Kristen. Silakan Ibu, pembelaan iman. Saya menghargai itu. Mohon maaf saya kepanjangan supaya poinnya sampai, makanya saya tuntaskan. Silakan Ibu berbicara mungkin 10 menit, 2 menit, 3 jam, 4 jam, 5 jam sampai subuh juga boleh. Silakan. Terima kasih buat Ustadz Zuma yang senang mempelajari tentang Yesus. Saya berdoa Yesus datang kepada Anda dan mengalami pengalaman pribadi sehingga apa yang Yesus saya datang alami kedua kalinya nanti di akhir zaman, Bu. Nggak akan datang sekarang. Kalau ada pun datang itu Yesus palsu. Iya, kiamat kalau datang ya Bang. mengalami pengalaman pribadi, bukan seperti yang Anda maksudkan. Kenapa Paulus dia bisa menceritakan tentang surga jelas seperti apa yang Yesus katakan? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Baik, di luar itu, kenapa kami Kristen? Saya tidak akan pernah terserah itu. Ustadz Zuma mengatakan kami adalah polisi gadungan. Namun dalam Alkitab jelas dan pasti menceritakan bahwa Israel atau Yahudi, mereka adalah zaitun yang asli, sedangkan kami adalah zaitun-zaitun liar yang dicangkokkan untuk masuk menjadi sama-sama di dalam pokok zaitun asli itu, sehingga kami memiliki satu keseirasan dengan pohon zaitun yang asli itu atau pokok itu sendiri. Kami berbahagia di dalam kasih karunia yang diberikan oleh Yesus Kristus. Akhirnya surga yang tadinya hanya dikhususkan kepada bangsa pilihan yaitu Israel, Yahudi yang Bapak sebut-sebut itu. Karena kedegilan hati daripada bangsa Yahudi, sehingga kami pun beroleh kasih karunia untuk diselamatkan dan memiliki kemerdekaan di dalam Kristus, yang artinya hidup bebas dari dosa dan tidak lagi mau untuk berhamba oleh dosa. Hidup yang baru yang hari ini kami telah jalani, dan itu menjadi perjanjian yang baru di dalam Kristus, karena yang baru telah hadir, yang lama telah berlalu, sehingga membuat kami walaupun seperti apa, karena Matius pasal 5 ayat 1 sampai pasal 12 kami dikatakan dalam ucapan Yesus khotbah di bukit, kami harus berbahagia. Berbahagia dari apa? Segala fitnahan yang jahat, segala sesuatu yang mungkin entah itu mungkin dianiaya atau apapun itu, kami berbahagia dan kami bersukacita, karena itu adalah bagian daripada salib penderitaan yang harus kami ikuti. Karena ikut Yesus wajib pikul salib. Pikul salib bukan lagi gotong kayu yang bentuknya cross yang harus dipikul jalan-jalan. Tidak, pengertiannya tidak seperti itu. Karena pengertian itu berarti kita dangkal di dalam memahami Alkitab yang adalah firman itu sendiri. Sekali lagi tadi saya katakan, tingkatan murid Yesus yang tadinya mereka berjalan bersama Yesus, ketika di dalam mereka bersama dengan Yesus dalam perahu saja, angin tofan yang datang kepada mereka itu, mereka tidak mampu untuk meredakannya. Padahal ada Yesus yang sedang tidur di dalam buritan. Dengan sekonyong-konyongnya, karena mereka melihat mereka akan celaka, binasa, akhirnya Yesus dibangunkan oleh para murid. Dan ketika Yesus meredakan, dan Yesus cuma bilang, mengapa engkau kurang percaya? Hal yang sama Yesus lakukan juga ketika di dalam perjalanan murid-murid telah menyeberang dan Yesus masih berdoa di atas bukit. Di waktu subuh Yesus datang hadir bagi mereka, namun perbedaannya antara yang tadi angin taufan dengan kehadiran Yesus yang berjalan dari bukit menuju perahu mereka ini, yang mereka pandang itu bukan Tuhan, tetapi mereka melihat itu hantu. Artinya apa? Di dalam diri murid-murid Yesus ini saja yang sudah berlama-lamaan hidup dengan Yesus, mereka tidak memahami, memiliki pengertian yang benar tentang Kristus itu sendiri. Setelah Yesus bangkit dan menyatakan diri kepada murid-muridnya, dalam perjalanan ke Emmaus itu diceritakan bahwa ketika mereka sedang makan bersama dengan Yesus, disitulah diangkat selubung yang masih menutup mata mereka, sehingga mereka bisa menyadari bahwa Dia Tuhan yang selama ini berjalan bersama dengan mereka. Kami pun dalam mengikut Kristus,
kami tidak akan mampu memahami firman ini ketika selubung atau dosa, kehidupan lama, tabiat dosa, suka berbuat dosa masih ada melekat pada kami. Karena itu menjadi penghalang yang sangat vital untuk menghalangi kami. Izin sedikit Bu, lebih fokus ke Matius tadi Bu, Matius 7:21 Bu. Lanjut. Baik, dalam Matius pasal 7 ayat 21. Sehingga apa yang dikatakan oleh Bang Zuma mengenai orang Kristen sebagai nabi-nabi palsu, saya tidak apa-apa. Saya tadi karena pasal sebelumnya pasal 5 dikatakan kepadamu difitnahkan segala sesuatu yang jahat, berbahagia, bersukacita karena telah dilakukan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Artinya kami tidak akan terganggu dengan bahasa yang lain. Mungkin teman-teman atau saudara-saudara yang belum memiliki pengertian yang benar tentang Kristus, pengertian yang benar tentang Yesus itu sendiri, tetapi kami ketika dalam pertumbuhan iman, kami makanya ketika menyebut nama Tuhan, perkataan harus selaras dengan perbuatan. Sehingga apa yang dibilang, tulis dan baca dan beraktionnya tuh harus sama-sama sejalan. Jangan tulis beda, baca beda. Ya, buat Bunda, ya Kak Tri, oke cukup ya. Saya sapa dulu yang baru masuk ya, izin ya. Assalamualaikum Bang Handi. Selamat malam, Oliver. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari Samosir. Lanjut. Udah di Samosir Bang. Aduh, oleh-olehnya jangan lupa ya. Oliver, selamat malam Bang. Kakak, kalau tidak menjawab saya izin turunkan dulu. Biar apa? Oke, Bang Kause masih monitor. Mana tahu udah tidur pula ya kan? Bang Kause. Oke. Ya, sebenarnya kalau diperhatikan ya, kita mendengar dari tadi poin dari Kakak Tri ini sebenarnya tidak dapat ya. Inti dari apanya mau dijelaskan juga tidak dapat. Jadi kasihan sama penonton yang di bawah. Bagaimana kalau Bang Kause ada yang masih mau ditanyakan? Sebentar dulu Kakak. Bang Kause. Ya, selamat malam Rocky Gersang. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bang Kause. Bunda kok kayak gitu jadi ya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanya lagi sama Bang Zuma biar gantian lagi, biar jangan terlalu lama, kasihan Bang Kause juga menunggu. Silakan Bang Kause. Oke, saya sangat salut sama Bang Zuma ini, pinter sekali bicara tentang Alkitab. Saya cuma tanya, tujuan dari Bang Zuma itu belajar Alkitab itu untuk mencari kebenaran apa untuk mencari kesalahan? Terima kasih. Masya Allah. Jadi kalau berbicara mengenai tujuan, yang pertama nih, terlepas dari keadaan yang ada sekarang, saya katakan bahwa Al-Quranul Karim itu datang kemudian untuk menegur ahli kitab. Allah kemudian menurunkan Al-Quran ini untuk mengajak ahli kitab ini, di mana ahli kitab ini adalah Bani Israel. Al-Quran menerangkan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Hai ahli kitab ini siapa? Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, bukan kaumnya Paulus. Sesungguhnya telah datang kepada kalian Nabi Muhammad, menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itu, kata Allah,
Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu kemudian Allah menunjukkan kepada orang-orang yang mengikuti ridhonya kepada jalan keselamatan. Nah, kenapa saya belajar Bible? Karena Al-Quran mengatakan illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Saya bertanya, loh kok bisa ada orang yang zalim di antara orang-orang Yahudi dan Nasara ya? Ternyata memang betul. Apa buktinya? Munculnya Kristen-Kristen di Indonesia ini yang mengajarkan umat Islam awam untuk meninggalkan Islam dengan cara-cara zalim. Pertama, secara lembaga. Kitab yang dibawa oleh Belanda, sabar sedikit. Kitab yang dibawa oleh Belanda masuk ke Indonesia dibuat sedemikian rupa supaya dimirip-miripkan dengan Al-Quran. Tuh, itu fakta, itu real, itu fenomena yang ada hari ini. Karena memang itu adalah perintah. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu perintah. Sehingga pendahulu-pendahulu saudara, lembaga-lembaga saudara sebisa mungkin mengentaskan sebuah buku di mana buku itu bisa membuat orang-orang sebangsa ini menjadi pengikut Kristus. Maka saya terpanggil menguraikan bahwa Bible itu adalah musuh terberatnya orang-orang Kristen. Izinkan saya 2 menit. Seperti yang diterangkan oleh saudari kita tadi, Ibu Tripe, bahwa kami orang Kristen, kami begini, Yesus itu begini ketika dia tidur di perahu, bla bla. Ibu, itu Yesus dengan Bani Israel. Ibu harus paham, Yesus itu sedang mengajar kepada Bani Israel, penganut Taurat, orang Yahudi, orang yang bersunat, orang yang ibadahnya hari Sabtu, orang yang memiliki kitab Tanak dan menyembah hanya kepada Elohim, bukan Kristen. Jadi Yesus berbicara dengan murid-muridnya dalam kelas, orang Kristen di dalam kelas nguping. Ketika Yesus mengatakan jangan begini, sebab aku akan pergi ke Bapa untuk menyediakan tempat bagi kalian. Orang Kristen yang di luar kelas tepuk tangan, hore! Yesus akan ke surga menyiapkan tempat untuk kita. Loh, kegeeran. Yesus sedang berkata kepada pengikutnya, Bani Israel, bukan ente. Ente adalah kelompok asing. Makanya Yesus mengusir kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jangankan Kristen Indonesia yang hidup tahun 2024. Orang di luar Yahudi saja yang ketemu langsung dengan Yesus disebut pemakan sampah, disebut sebagai guguk. Apatah lagi kalian? Coba, kurang apalagi seorang wanita Kanaan, orang Samaria yang datang kepada Yesus karena anaknya ingin disembuhkan. Yesus, ya paman, tolong sembuhkan anakku. Matius 15. Apa kata Yesus? Usir dia. Dia mengganggu kita dari tadi. Kata ibu itu, tolong aku Yesus. Yesus mengatakan apa? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak Israel diberikan kepada guguk. Apa yang disebut roti di situ? Roti itu adalah firman. Firman yang Yesus ajarkan, Injil yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel saja. Tidak layak Injil itu diberikan kepada guguk. Apa kata perempuan itu? Bertemu langsung dengan Yesus, berhadapan langsung. Apa kata perempuan itu? Benar Yesus, tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Maksudnya Yesus mengaminkan, Yesus mengiyakan. Ketika wanita itu mengatakan, betul, memang kami anjing, tapi bukankah kami sebagai anjing ini makan sampah remah-remah yang jatuh dari meja majikan Bani Israel? Wah, Yesus mengatakan apa?
Imanmu besar ibu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Ketika Yesus mengatakan imanmu benar, imanmu besar, berarti Yesus mengiyakan. Ibu itu juga mengiyakan. Berarti mereka sepakat di luar Bani Israel tidak boleh menerima Injil. Dan mereka sepakat di luar Bani Israel adalah Gog. Itu orang yang bertemu langsung dengan Yesus. Yesus mengatakan imanmu besar. Engkau menyebut dirimu anjing, makan sampah dari meja majikan, maka imanmu betul, karena memang seperti itulah adanya. Kalau wanita ini bertemu langsung Yesus aja dikatakan guguk, lalu ibu disebut apa? Serigala. Apa artinya? Artinya ini sampai ke ujung bumi. Kenapa? Namun apa artinya dalam Matius pasal 28 itu, Pak? Ya, beritakanlah Injil, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Di situ bahasa Yunaninya apa, Ibu? Mateteo. Apa arti mateteo? Datangkan ahli bahasa Yunani. Mateteo itu artinya jadikan murid. Artinya jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Pertanyaannya, bangsa mana murid Yesus pada saat itu? Ya, Bang Zuma. Nomor 5, nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada bangsa Bani Israel.